Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi siklus air tanah dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Muatan IPA kelas 5 tema 8 subtema 2. Materi yang akan kita pelajari pada video kita kali ini, yang pertama siklus air tanah, yang kedua faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air tanah. Yang ketiga, pengaruh musim kemarau pada siklus air. Dan yang keempat, upaya meningkatkan ketersediaan air tanah. Mari kita review materi dulu ya. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Berikut adalah siklus air. Dimulai dari air di permukaan bumi, selanjutnya air permukaan akan menguap menjadi uap air, di mana uap air akan berkumpul menjadi awan. Selanjutnya, awan akan semakin tebal dan jenuh. Selanjutnya, akan turun hujan atau salju. Selanjutnya, air akan mengalir dan terserap ke dalam tanah. Selanjutnya, air tanah akan menjadi cadangan tanah. Dan proses tersebut akan terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Berdasarkan tahapan siklus air tersebut, air hujan akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Bagian yang pertama, siklus air tanah. Apa itu siklus air tanah? Siklus air tanah merupakan proses yang dilalui oleh air di dalam tanah. Dimulai dari air di permukaan bumi yang bergerak meninggalkan tanah dengan cara penguapan hingga kembali lagi ke bumi menjadi hujan dan air hujan masuk ke dalam tanah. Air yang turun ke tanah ada yang masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, maupun bebatuan dan tersimpan di dalam tanah. Air tanah akan menjadi cadangan air atau sumber air. Pada siklus air tanah, kalian akan mengenal beberapa istilah antara lain. Yang pertama, air tanah. Yang kedua, cadangan air. Dan yang ketiga, resapan air. Mari kita pelajari ketiga istilah tersebut. Yang pertama, air tanah. Hujan yang turun ke bumi atau ke tanah tidak akan hanyut atau mengalir di atas permukaan tanah seluruhnya. Akan tetapi, sebagian akan masuk melalui celah-celah atau pori-pori tanah dan bebatuan menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Yang kedua, cadangan air. Cadangan air merupakan sejumlah air yang tersimpan di dalam tanah maupun tumbuhan. Cadangan air atau persediaan air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Cadangan air dapat kita peroleh melalui sumur maupun sumber air lain. Yang ketiga, resapan air. Resapan air merupakan tempat masuknya air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Hutan merupakan daerah resapan air yang baik karena terdapat banyak tumbuhan. Bagian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air tanah antara lain: 1. Curah hujan. 2. Lapisan bebatuan. 3. Vegetasi atau tumbuhan. 4. Kemiringan tanah. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan mempengaruhi jumlah air tanah.
karena jumlah air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, maka semakin banyak cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua, lapisan bebatuan. Air dapat meresap ke dalam tanah melalui celah bebatuan. Selain itu, dengan adanya bebatuan, maka air tanah akan terkunci dan tersimpan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga, vegetasi atau tumbuhan. Pepohonan dapat berfungsi menyerap air, sehingga air akan terserap ke dalam tanah. Tanah yang memiliki banyak pepohonan akan menyimpan air tanah lebih banyak dan lebih lama dibanding tanah dengan sedikit pepohonan. Yang keempat, kemiringan tanah. Air tanah akan tersimpan di tanah yang datar dengan kemiringan yang rendah. Apabila kemiringan tanah curam, maka air tanah akan mengalir ke bawah, sehingga air tidak akan tersimpan lama. Faktor-faktor yang mengurangi kualitas dan kuantitas air tanah. 1. Penggunaan air berlebihan. Penggunaan air secara berlebihan dapat mengurangi jumlah air. Maka, gunakanlah air secara hemat dan bijak sesuai kebutuhan. 2. Penebangan liar. Penebangan liar mempengaruhi jumlah pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan air tanah sebagai cadangan air. Yang ketiga, betonisasi tanah. Pengaspalan, pembetonan, maupun pemavingan tanah akan mengurangi jumlah air tanah. Karena air tidak dapat terserap ke tanah, maka buatlah sistem drainase air. Yang keempat, alih fungsi lahan untuk pemukiman. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman akan mengurangi daerah resapan air. Maka, perlu adanya sistem tata lingkungan oleh pemerintah. Bagian yang ketiga, pengaruh musim kemarau pada siklus air. Siklus air dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya iklim, cuaca, suhu, keseimbangan lingkungan. Salah satu tahapan siklus air adalah evaporasi atau penguapan. Ketika musim kemarau, maka bumi akan mendapat panas matahari lebih sering dan lebih panas. Oleh karena itu, ketika musim kemarau, proses evaporasi akan lebih besar dibanding saat musim penghujan. Sehingga, air yang diuapkan menjadi uap air akan lebih besar. Hal ini berakibat jumlah air permukaan akan berkurang ketika musim kemarau. Akibat musim kemarau terus-menerus antara lain: 1. Berkurangnya air tanah maupun air permukaan. 2. Berkurangnya sumber air minum. 3. Lahan persawahan akan mengalami kekeringan. 4. Banyak ternak maupun binatang yang mati kehausan. 5. Terjadi gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Serta 6. Budidaya ikan akan terganggu karena kurangnya air. Bagian yang keempat, upaya meningkatkan ketersediaan air tanah. Bagaimana meningkatkan ketersediaan air tanah? Upaya untuk meningkatkan ketersediaan air tanah antara lain: 1. Melaksanakan tebang pilih. 2. Melakukan reboisasi. 3. Membuat sumur resapan. 4. Membuat lubang biopori. Serta 5. Melakukan penghematan air. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai siklus air tanah dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.